kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Wimaya Rustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Zona Tani. Nah, di episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu jenis burung yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena harganya yang fantastis hingga ratusan juta rupiah. Dan menariknya juga burung ini terkenal sebagai burung yang setia. Karena apa? Dia baru akan meninggalkan pasangannya apabila pasangannya sudah meninggal dunia. Oh, so sweet. Ya, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan lovebird atau burung cinta. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Zona Tani. Assalamualaikum, Wima, Mbak Nuzul. Mbak Nuzul, kebetulan sekali hari ini saya mengajak pemirsa juga yang ada di rumah untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih sebenarnya peternakan lovebird atau burung cinta ini. Tapi ngomong-ngomong, saya dengar Mbak ini sudah beternak lovebird ini sudah lama sekali ya? Iya, awalnya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kita karena awalnya itu dari hobi suami saya. Lalu kita ngelihatnya juga burungnya itu lucu, kecil, imut-imut, warnanya bagus-bagus. Jadi kita tertarik untuk mulai berternak lovebird ini. Jadi 2010 artinya 2009 ya? Ya, kalau 10 tahun yang lalu 2009-2010 seperti itu. Waktu itu belum sepopuler sekarang ya? Belum itu. Baru itu indukannya kita masih import, Mbak. Kenapa akhirnya kok bisa terinspirasi untuk berternak lovebird pada saat itu belum populer? Karena yang uniknya itu ada mutasi genetiknya di dalam burung itu sendiri. Sehingga itu akan mempengaruhi pada warna kepalanya, warna bulu, dan juga warna paruhnya. Nah, ini juga menarik pemirsa, kalau biasanya peternak burung itu biasanya laki-laki, ternyata wanita juga bisa ya, Mbak ya? Susah nggak? Awalnya sih Mbak agak takut-takut juga sih, tapi akhirnya lama-lama karena terbiasa, akhirnya ya sekalian aja ikut ngurusin juga gitu. Jadi cinta sama lovebird? Iya, ikutan cinta. Coba masuk ke dalam lihat ke peternakan boleh, kita. Boleh. Kalau yang ini apa ini, Mbak? Kalau ini rata-rata display yang akan burung-burung yang sudah siap dipasarkan itu di sini. Nah, kita akan melihat ke dalam seperti apa sebenarnya pabriknya, katakanlah seperti itu ya. Seperti apa sih sebenarnya dari indukan kemudian akhirnya bisa dipasarkan yang harganya itu fantastis sekali. Ya. Kalau tepat ya penjualannya ya, Mbak ya. Oke, Mbak Nuzul, di mana Mbak Nuzul? Masuk Mbak ke dalam, Mbak. Oke. Jadi ngomong-ngomong yang hobi burung ini sebenarnya Mbak atau suami? Awalnya itu suami, jadi lama-lama saya ikutan juga. Lama-lama ikut mencintai juga ya. Aduh, lucu-lucu sekali. Ini warna-warnanya. Ada yang warna kuning, putih, ada pastel. Wow. Jadi pemirsa inilah tempat pengembang biakan, katakanlah seperti itu, peternakan dari lovebird atau burung cinta yang ada di Kota Palembang ini. Nah, Mbak Nuzul, selama katakanlah mengembang biakan, membudidayakan burung lovebird ini sudah 10 tahun, yang paling menjadi perhatian itu sebenarnya apa, Mbak? Kalau untuk pemeliharaan itu yang paling penting itu kebersihan kandang dan juga makanannya. Kalau kebersihan kandang ini higienitasnya seperti apa pemeliharaannya? Kalau kita rutin melakukan desinfeksi itu paling enggak seminggu sekali. Kalau untuk kebersihan kandangnya itu setiap hari kita bersihkan. Totalnya dari seluruh sarang-sarang yang ada di sini, kemudian yang di depan tadi, berapa banyak ini, Mbak, lovebird yang saat ini sedang dipelihara begitu? Mungkin kurang lebih 300-an, Mbak. Kurang lebih 300-an. Iya. Harganya? Bervariasi. Nggak nyebut harga. Tadi saya sudah ngobrol juga sebelumnya, saya kasih tahu ya pemirsa ya, harganya lovebird di sini yang paling murah itu 1 juta rupiah, yang paling mahal pernah terjual hampir 70 juta rupiah. Bayangkan, satu burung kecil seperti ini saja harganya lumayan fantastis ya. Ini 70 juta rupiah. Jadi ini jenisnya apa-apa saja nih, Mbak Nuzul? Kalau secara globalnya itu ada yang jenis Personata, ada yang Fisheri. Nah, kalau untuk yang burung ini ada yang namanya yang matanya merah
delima itu namanya Palefalo itu. Walaupun warnanya hampir sama, bulunya, tapi ternyata matanya beda ya, seperti itu ya. Iya. Ini ada yang namanya Palefalo itu, Mbak. Kemudian yang di bawah tuh warna bulunya berwarna biru, itu beda juga, beda jenisnya juga. Jadi burung-burung ini dibedakan dengan warna jenis bulu, kemudian juga warna mata juga itu yang membedakannya. Oke, begitu. Waduh, luar biasa sekali. Dan saya lihat ini setiap kandang sarangnya ini ada 2 burungnya. Apakah memang mereka harus hidup berpasang-pasangan? Betul sekali, Mbak. Jadi dari awal kita beli indukan itu, pertamanya kita masukin dulu ke kandang perjodohan. Setelah kita lihat ini akan jodoh, baru kita pindah ke kandang transisi yang kita lewatin tadi di sana, baru kita masukin ke dalam kandang ternak. Kalau kandang ternak ini isinya benar-benar indukan, terus kita juga siapin ini yang namanya kayu ini namanya glodok. Ini glodok dia tempat bersarangnya. Nanti kita pantau kondisi makannya, terus pada saatnya dia sudah mulai kawin burungnya itu kita siapin juga sarang untuk dia membuat sarang untuk bertelur. Oke, Mbak Nuzul, dari awal pertama sekali membeli anakan? Ya, anakannya itu. Beli dari mana? Di luar negeri kalau saya tidak salah. Beli di mana itu? Dipesan dari mana, Mbak? Induk aslinya? Indukan asli untuk yang pertama itu kita import. Import itu kita nggak langsung ke Thailand ya, karena kita nggak tahu mekanisme pengiriman burungnya. Kita beli ke salah satu eksportir besar adanya di Jakarta gitu. Satu waktu itu sekitar 30 ekor waktu awal. Iya. 30 ekor ya, Mbak ya. Langsung 30 ekor, kemudian akhirnya 10 tahun kemudian 100 kali lipat, jadinya 300 ekor burung yang akhirnya dipelihara. Nah, Mbak, ini menarik kalau misalnya melihat apakah memang ada perbedaan antara lovebird ini karena harganya juga mahal, mungkin perlakuan khususnya itu berbeda dengan burung-burung di luar. Makannya itu seperti apa pakan burung yang biasa diberikan? Makannya ya bisa berbeda. Ini makannya ini namanya millet. Ini ada millet warna merah ini, Mbak. Ya. Ada warna putih, ada kenari set. Ini sama ada biji kuaci juga. Untuk makanan freshnya itu biasanya kita berikan pada saat lovebird ini sedang mengasuh anaknya, itu biasanya kita berikan potongan jagung segar. Oh, jadi berbeda juga perlakuannya? Iya, kalau dia udah pada kondisi ngasuh anak, kita siapin potongan-potongan jagung untuk dia kasih ke anaknya. Oh, begini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada satu. Ini berarti dia lagi mungkin ada anaknya di dalam ini, Mbak. Itu ada jagungnya gitu ya. Anak burung yang ada di dalam kandang ini ya. Biasanya kalau satu ekor burung seperti ini tuh satu kali bertelur itu berapa banyak, Mbak Nut? Variasi. Itu ada yang dari 2, 3 sampai ada yang pernah sampai 9 telur. 9 telur. Ya, benar. Dan dalam satu kali masa hidup, satu fase kehidupannya burung itu berapa kali bertelur? Kalau untuk standarnya itu per tahunnya itu bisa sampai 6 sampai 8 kali produksi telur dia per periode per tahun. Begitu ya, jadi menarik juga ya kalau misalnya melihat memang burung itu juga lovebird ini terutama harus diberikan perhatian yang ekstra sekali agar pada saat pemasaran juga nantinya juga mudah begitu ya, Mbak ya. Ya, ini pemirsa kalau kita lihat ada jagung. Jagung ini direbus dulu atau enggak? Jagung mentah. Kalau jagung rebus buat Mbak nanti. Ya. Ya, ini jagung, kemudian juga biasanya yang khusus kalau jagung seperti ini untuk yang perempuan ya kalau begitu ya? Enggak, kadang tergantung sih, ada yang burung jantannya yang nyuapin perempuannya yang lagi. Iya, ada beberapa. Ya. Iya, jadi dia ikut ngasuh anaknya itu dengan cara ngasih makanan ke burung betinanya. Oh, jadi memberikan support kepada sang istri begitu. Sekali. Mudah-mudahan kita gitu. Oh, jangan lupa sama burung kalau begitu ya, Mbak Nuzul ya. Iya, iya. Ya, ini dilihat juga warnanya juga cantik sekali. Nah, membedakan yang laki-laki dan perempuan ini yang mana, Mbak Nuzul? Kalau saya itu genetiknya aja, Mbak. Jadi dia cuma kalau lebih spesifik lagi ada juga, cuman banyak faktor yang harus dilihat untuk membedakan dia jenis jantan dan betinanya. Baik, ini benar. Nah, ini ada sangkar-sangkar yang kosong, kenapa, Mbak Nuzul?
Ada. Ini mungkin burungnya lagi di dalam, mungkin. Oh, ini juga tidak ada semuanya? Ada, semuanya berisi. Semuanya indukan aktif. Jadi dua-duanya itu di dalam sangkarnya? Iya, betul. Ini di glodok ini namanya. Oh, begitu. Kandang kayunya ini ya. Di dalamnya tuh dikondisikan seperti apa? Enggak, itu kita cuma sediain kulit jagung aja, nanti dia sendiri yang buat sangkar untuk dia bertelurnya gitu. Begitu, waduh luar biasa sekali ya. Kalau misalnya melihat ini memang didesain harus ada sinar matahari juga tetap yang masuk. Supaya apa ini? Pertama itu kalau ada sinar matahari dia kelembapannya kan bisa terjaga ya. Jadi dia kondisi supply untuk kesehatan secara alaminya bisa kita dapetin. Terus juga udara kita ada pembuangan udara keluarnya juga kita sediain gitu. Oke, kita akan bergeser ke sebelah kiri. Kita mau melihat ini kenapa ada juga dibedakan ini. Ada kandang yang besar, kemudian ada burung-burung di dalamnya ini. Fase apa ini, Mbak Nuzul? Ini kebetulan kurang space aja sih Mbak sebenarnya. Jadi dia di dalam satu kandang besar, ada beberapa indukan ya. Ini namanya kandang koloni. Oh begitu. Ini biasanya usia berapa ya dimasukkan ke dalam kandang koloni? Dia udah jadi indukan aja gitu. Kalau usianya mungkin dia siap menjadi indukan itu ada yang mulai dari 6 bulan dia udah siap jadi indukan. Jadi indukan ini kalau begitu berpasangan dong? Iya benar berpasangan, tapi dia rame-rame gitu. Jadi koloni ya, nih kandang koloni namanya. Waduh menarik sekali ya. Memang tadi ada burung yang sedang suap-suapan begitu ya Mbak Nuzul ya? Iya, kalau misalnya ini melihat pasangannya kan menyerupai warnanya atau bagaimana ini Mbak Nuzul? Karena hampir sama semua. Warnanya juga akan sama. Kita misalnya pasangan yang ini yang abu-abu, kemudian kita mau cari pasangannya yang abu-abu juga atau bagaimana? Enggak, jadi ini menariknya di lovebird ini. Ketika kita punya indukan, ini kita mau arahnya kemana? Sebentar, kok tiba-tiba burungnya diam semua ya? Lagi di syuting jadi tahu kali burungnya diam ya. Jadi kita pengen anaknya nih kemana gitu. Nah jadi secara materi indukannya kita siapin untuk anakan yang akan kita produksi nanti. Misalnya kita pengen produksi anakan darah PF misalnya, PF yang matanya merah delima itu. Berarti kita siapin indukannya juga yang PF gitu. Oke, jadi dari awal setelah anakan kemudian siap dipasarkan, dari telur lah katakanlah seperti itu, kemudian siap dipasarkan itu berapa lama waktunya? Kurang dari telur ya. Kalau untuk telur sendiri penetasan itu kurang lebih 21 hari. 21 hari. Kemudian? Terus setelah 21 hari anakan itu kan sekitar umur 2 minggu kita pindahkan lagi ke inkubator. Itu ada Mbak, itu ada 2 alat, dua kotak itu namanya inkubator. Di inkubator itu kita lanjut melolo anakan, jadi kita yang ngasih makan anakannya itu sendiri. Kurang lebih 2-4 minggu dia siap makan makanan millet ini, dia udah disiapin untuk dijual gitu. Berapa lama itu butuh waktu biasanya? Berapa bulan? Karena mungkin mungkin 6 bulan seperti itu ya. Mungkin sekitar untuk penjualan itu sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan dan lovebird sudah siap dipasarkan dengan harga yang mungkin fantastis seperti itu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya dari telur kemudian juga di inkubator akhirnya siap dipasarkan. Untuk itu tetaplah bersama kami kali ini dalam Zona Tani. Nah, kita sekarang ke inkubator ya? Iya. Jadi burung yang dari ini kita namanya kita panen, terus kita lanjut kita asuh sendiri, kita loloh sendiri namanya itu Mbak. Yuk, silakan Mbak. Oh iya, terima kasih. Nah, ini suami saya. Oh iya. Sebenarnya yang ngurus teknis untuk perjodohan, untuk pengasuhan anak itu lebih ke suami saya. Iya, Mas. Siapa namanya Mas? Irwan. Halo Mas, saya Wima. Aduh, menarik sekali. Lucu-lucu sekali ini burungnya. Ini lagi proses apa ini Mas? Kasih makan, Mbak.
Kasih makan. Kok kecil-kecil ini usia berapa biasanya nih Mas kalau yang segini? Oh! 1 sampai 1,5 bulan. 1 sampai 1,5 bulan di sini. Tapi warnanya sudah terlihat ya Mbak ya? Sudah. Biasanya kalau warna ini akan terlihat sekali di usia berapa ini Mas Ridwan? 3 minggu kadang udah kelihatan. 3 minggu sudah kelihatan. Ini 1,5 bulan ya, jadi sudah agak lebih mencolok ya. Nanti ketika sudah bagus sekali warnanya itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama lagi? 2 mingguan lagi setelah dia mandiri makan sendiri. Oh begitu, ini belum mandiri ini? Belum kalau yang di bawah. Oke. Tadi katanya Mbak Nuzul sudah mengatakan bahwa yang pertama sekali setelah melahirkan itu di inkubator dulu. Setelah ditelurkan, setelah usia 14 hari baru di inkubator. Nah, inkubatornya yang mana? Yang ini atau yang itu? Itu sama. Apa itu? Oh, sama. Suhunya berapa 32, 33. 32. Hangat ya jadi suhu yang dibutuhkannya Mas ya. Lucu banget ya. Oh, ini usia berapa hari ini, Mas? Usia 3 minggu. Ini usia 3. Kalau selama memelihara ini apa kesulitan yang mungkin Mas temui? Perjodohan. Kenapa Mas perjodohan? Ya kita kan nggak punya banyak stok buat menghasilkan apa yang kita tuju. Paling punya 2, 1. Jadi mau nggak mau gimana caranya harus jodoh. Kalau yang kosong berarti mereka sedang berada di dalam sedang mengeram bersama sang pasangan seperti itu. Mengeram artinya bukan tugas lovebird betina saja, tetapi juga oh laki-lakinya tapi tidak terlihat di sini. Jantan yang bagus ya mesti bantu. Ikut menemani jadi. Jantan siaga. Jadi memang sesuai dengan namanya lovebird ini romantis sekali ya kalau manusia ya. Mas, kalau harganya kira-kira yang paling menentukan kenapa satu ekor lovebird itu dijual mahal sekali itu kira-kira apa yang menentukan? Warnanya, apa kicauannya atau apa Mas Ridwan? Warnanya juga. Kalau yang main kicauannya juga, tingkat kesulitan genetiknya juga, tren juga. Kalau sekarang yang trennya apa? Falo yang seperti apa itu Mas Ridwan yang falo? Dia warnanya cenderung pucat tapi matanya merah. Oh cenderung pucat tapi seperti ini ya? Bukan, yang di situ. Oh yang tadi yang di depan ya? Anakannya tadi kita ada anakannya yang baru. Anakan ada satu yang baru. Oh begitu. Merah. Oh matanya merah. Memang terlihat pemirsa ini mata anakannya merah sekali. Halo, wow. Kamu nanti mahal ya harganya ya. Oh ini yang saat ini sedang yang tren. Berapa harganya nanti kalau misalnya dia sudah siap dipasarkan? Ya antara 10 sampai 15 juta. Antara 10 sampai 15 sampai juta. 15 juta. Sebentar lagi dia sudah siap dijual ya Mas ya? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi sudah siap-siap menghasilkan 10 sampai dengan 15 juta. Mas Ridwan, kira-kira pemasarannya ini kalau saat ini pemasaran lovebird ini bagaimana? Saya sekarang store ke pedagang Mbak. Jadi anakan yang memang udah kuat saya kirim ke Jawa. Kalau di sini sekarang ada, cuman lagi lesu. Di Jawa tapi bangsa pasarnya masih besar. Sebenarnya juga lesu, tapi tetap ada. Tahun berapa kira-kira yang menjadi tahun keemasan lovebird ini yang pernah 2 tahun kemarin. Oh 2 tahun kemarin. Pernah sampai ratusan juta ya waktu itu? Iya. Kalau tahun kemarin ya 8 juta, 9 juta sampai puluhan juta pernah jual. Yang mengkoleksi kalau di Palembang ini bagaimana Mas? Banyak yang mengoleksi lovebird ini? Kalau biola banyak. Kalau falo beberapa ada. Kenapa lebih banyak ke biola daripada falo? Falo lebih mahal dan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oh begitu, jadi biola itu yang paling terjangkau katakanlah seperti itu? Banyak juga sih Mbak yang lebih bawah dibanding biola, cuman yang paling tren ya biola. Oke, Mas mungkin kita bisa bergeser ke sebelah sini.
Kalau melihat tadi pasarannya itu tahun ini agak menurun. Nah, itu biasanya disebabkan karena apa? Terlalu banyak yang saat ini beternak lovebird kah atau gimana ya itu Mas ya? Itu saya kurang paham kalau soal pasarnya, Mbak. Mungkin terlalu banyak udah yang bisa produksi. Oh begitu. Kalau di Palembang apakah juga banyak kompetitor lain yang ikut follower akhirnya? Karena kan kalau 10 tahun saya rasa 10 tahun yang lalu lovebird belum terkenal saat ini ya. Kalau saya kiblatnya ke Jawa nih, Mbak. Bukan di sini, bukan. Jadi apa yang tren di Jawa saya ikutin. Oh iya, jadi dulu itu ternyata peminatnya banyak. Banyak, barangnya juga belum banyak. Barangnya belum banyak, betul sekali. Kan itu juga mempengaruhi harga. Iya, gitu benar. Ya, Mas ya. Kemudian selama beternak ini sudah kurang lebih 10 tahun, pasti banyak suka dan dukanya. Nah, adakah burung ini yang tiba-tiba mati secara berbarengan? Banyak ya? Itu biasanya disebabkan apa itu, Mas? Ya mungkin Adaptasinya adaptasi, mungkin ya memang harus mati, mungkin kan udah ajalnya kan. ada kita nggak tahu. Apa baru kita jodohin itu kira-kira yang mati itu nominalnya 100 jutaan ya. Waduh sayang. Ya, pernah. Itu karena apa, cuaca atau bagaimana itu? Ya badannya sih bagus, nggak tahu mati aja. Ya, waktu paling 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi ada Yang pasti belum rezeki. Iya betul. Nah, baik Mas, mungkin ini juga diberikan tips kepada pemirsa di rumah jika ingin mulai, katakanlah kalau tidak beternak, paling tidak memelihara lovebird, apa yang harus benar-benar diperhatikan agar apa ya, bisa hidupnya tuh bertahan lama. Kemudian juga sayang juga kalau harganya sudah dibeli mahal, kemudian tiba-tiba pas kita bawa pulang ke rumah mati dalam waktu yang singkat, kan sayang juga. Apa Mas kira-kira? Perawatan dengan asupan gizi itu yang nggak boleh ditawar. Oke, asupan gizinya juga harus terus dijaga ya. Iya, vitamin, pakannya. Memandikan burung lovebird ini apakah memang sebuah keharusan setiap hari? Kalau dia udah di kandang ternak enggak, dia mandi sendiri. Cuman waktu dia proses penjodohan, iya, buat nyetabilin birahinya biar cepet jodoh. Kemudian masa bertahan itu kira-kira siklus kehidupan burung lovebird ini berapa lama? Dari pertama kali saya ternak sampai sekarang ada yang masih ada. Ada yang masih ada. Yang mana itu? Itu senior sekali artinya ya? Di depan. Oh di depan, nanti kita akan lihat bersama. Terima kasih sekali, ini saya sudah diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu jenis burung yang harganya mahal, kemudian juga perawatannya tidak terlalu susah sebenarnya ya. Cantik dan kicauannya juga cukup merdu. Terima kasih sekali Mas Ridwan sudah berbagi cerita bersama kami. Terima kasih juga Mbak Nuzul. Terima kasih ya sayang. Tentu sudah diizinkan main ke sini. Dan juga pemirsa, tidak terasa juga 30 menit sudah kebersamaan kita kali ini dalam Zona Tani. Kami sudah membagikan kepada Anda tentang seperti apa mengenal lebih dekat dengan burung cinta atau lovebird yang memiliki harga yang cukup fantastis. Semoga bisa menginspirasi Anda, paling tidak jika tidak beternak burung lovebird ini atau burung cinta ini, Anda bisa mengaplikasikan ilmu dan juga tips yang kami bagikan tadi untuk katakanlah memelihara sebagai salah satu burung kesayangan Anda nantinya. Akhirnya saya Wimaya Sursam pamit undur dari hadapan Anda, tetap saksikan kami di Zona Tani berikutnya. Terima kasih Mas, terima kasih ya Mbak. Bye.